Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Trikardina Fitgantari dari kelas A V5B. Di sini saya akan membahas tentang filsafat sosial Thomas Aquinas. Biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas, salah satu tokoh filsafat barat pada abad pertengahan, dilahirkan di Lombardi Rossa Siska, daerah di Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Ada sumber yang menyebutkan pada tahun 1224 Masehi. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan, Kaisar Frederick I dan Henry VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landulf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Countess of Teano. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat. Latar belakang ini ikut menentukan latar belakang pendidikan dan tujuan hidupnya. Aquinas juga dikenal dengan nama Italia, yaitu Tommaso di Aquino. Ketika berumur 5 tahun, sekitar tahun 1257 Masehi, Thomas Aquinas mulai belajar di Via Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Setelah selama 10 tahun belajar di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar guna menjadi seorang biarawan, dia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Hal ini pada mulanya ditentang oleh keluarganya yang merupakan penganut Katolik yang taat. Namun, tekad bulatnya pada akhirnya mampu meluluhkan hati kedua orang tuanya, sehingga dia mendapatkan restu dari keduanya. Pada mulanya dia belajar di Naples, tepatnya di Universitas Frederick II, Nepal selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Paris di bawah bimbingan seorang Aristotelian termasyhur bernama Albertus Agung. Dari beliau, Thomas Aquinas mendapatkan teori-teori filsafat Aristoteles. Ketekunannya dalam mempelajari ilmu selama menempuh pendidikan membawanya menjadi seorang doktor dalam bidang teologi dari Universitas Paris. Pemikiran sosial Thomas Aquinas. Terdapat pemikiran-pemikiran sosial Aquinas yang dapat dianggap sebagai basis teori keadilannya. Yang pertama, ada gereja dan negara. Tidak ada negara yang mempunyai kekuasaan absolut. Aristoteles menegaskan bahwa negara memuaskan atau secara idealnya harus memuaskan seluruh kebutuhan manusia. Bagi Aquinas, tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan. Tujuan supernatural ini tidak dapat dicapai melalui negara, tetapi melalui latihan yang dibimbing oleh gereja. Gereja dianggap oleh Aquinas sebagai institusi yang bekerja melalui berbagai negara dan kantor. Yang kedua, ada manusia adalah makhluk sosial. Adalah alamiah bagi manusia untuk hidup dalam kelompok sosial. Demikian itu karena manusia membutuhkan banyak hal yang penting untuk kehidupannya, dan yang dengan dirinya sendiri tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Untuk itu, manusia harus mendasarkan dirinya pada saling membantu dan saling berbagi. Lebih jauh, Aquinas menyatakan bahwa manusia tidak hanya hidup, tetapi hidup dalam kehidupan yang baik. Untuk ini, masyarakat sipil membantu individu dalam mencapai kebutuhan materi dan juga membantunya dalam kehidupan moral. Yang ketiga, ada masyarakat organik. Hukum terutama berurusan dengan kebaikan bersama, karena individu adalah bagian dari kelompok dan betul-betul tidak otonom. Juga dengan konsep Plato tentang cinta sebagai keseluruhan hasrat. Dan ajaran Aquinas menjustifikasi sikap untuk siap mati bagi mempertahankan negeri. Tetapi tidak seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa individu adalah bagian dari negara. Aquinas menghormati individu-individu itu dengan keunikan, eksistensi, kebebasan, hak asasi, nasib,
dan tujuan mereka masing-masing yang berada di luar wilayah negara. Demikian itu karena kesatuan negara itu dikonstruksikan oleh hubungan mereka antar mereka, dan bahwa relasi itu jatuh dalam ada organisme sosial untuk kesatuan perdamaian. Aquinas setuju dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa negara adalah institusi real dengan tujuan dan wilayahnya yang tersendiri. Negara adalah komunitas sempurna dalam arti bahwa ia betul-betul cukup diri dan mempunyai seluruh perangkat yang penting untuk mencapai kebaikan bersama warga negaranya. Di sini, seluruh manusia merupakan bagian dari negara. Mereka tidak dapat betul-betul baik kecuali jika mereka mengadaptasi diri mereka pada kebaikan bersama. Pemerintahan bekerja untuk kebaikan bersama dengan mendapatkan kesatuan, kedamaian di dalam negara. Menyatukan arah aktivitas warga negara untuk kehidupan yang baik, menyediakan secara tepat kepentingan-kepentingan hidup, dan menangani apa saja yang berbahaya bagi negara, baik dari dalam maupun luar. Kelima, ada manusia membutuhkan pemerintah. Sebagaimana akan mengarahkan sebagai fakultas dalam tubuh, penguasa itu diperlukan untuk menyatukan dan menata berbagai jenis manusia menuju kehidupan bersama dari keseluruhan di atas apa yang diarahkan untuk kebaikan khusus setiap individu. Takut bahwa masyarakat akan pecah jika setiap orang hanya mengurusi kepentingannya sendiri. Yang keenam, ada asal-usul kekuasaan adalah Tuhan. Baik legislatif maupun eksekutif bukanlah kekuasaan absolut. Kedaulatan politik itu datang dari Tuhan, karena pada sistem pengurusan apapun kekuasaan itu datang dari prinsip original ke prinsip-prinsip sekunder. Jika kemudian adalah alamiah bagi manusia untuk kehidupan dalam masyarakat yang banyak, adalah penting bahwa terdapat di antara manusia perangkat-perangkat yang dengannya kelompok tersebut dapat diurus, karena ketika banyak manusia bersama-sama dan setiap orang hanya mengurusi kepentingan sendiri, kesatuan itu akan terpecah dan terpisah, kecuali jika ada juga yang mengurusi apa yang dapat melanggengkan persemakmuran. 7. Ada hukum alam menjadi pembimbing bagi hukum positif. Masyarakat, manusia, dan pemerintah mempunyai justifikasi dalam operasi dari Tuhan. Yang ke-8, ada bentuk pemerintahan campuran. Mengikuti Aristoteles, Aquinas membedakan pemerintahan menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi yang diatur hukum. Dan bentuk penyelewengan, ada tirani, oligarki, dan demokrasi yang tidak bertanggung jawab. Secara teori, Aquinas menyetujui monarki sebagai bentuk-bentuk terbaik untuk melanggengkan kesatuan sosial dan harmoni, dengan alasan bahwa kekuasaan itu terkonsentrasi dan dengan tidak adanya penyebaran kekuasaan ia lebih mujarab. Dan ada karakter raja sebagai pelayan keadilan. Sebuah kelompok hanya ada demi individu yang membuatnya. Kebaikan kelompok tidak akan menjadi bentuk apapun kecuali untuk kebaikan individu-individu. Yang ke-10, ada kekuatan budaya. Raja menjalankan pemerintahannya menurut budaya adalah sesuatu yang lebih penting daripada kerajaan itu sendiri. Demikian itu karena penguasa mempunyai kuasa untuk membuat hukum hanya sejauh ia mempresentasikan rakyatnya. Yang ke-11, ada intervensi masyarakat dalam delegasi otoritas pada raja. Orang-orang yang suka bertindak harus diarahkan oleh orang-orang yang punya pandangan, karena dalam pengarahan urusan manusia, kesimpulannya, pemikiran Aquinas dimiliki oleh Barat pada abad pertengahan yang religius, yaitu berdasarkan ajaran Kristen. Oleh karena itu, konsep keadilannya
merupakan ketidaksesuaian antara manusia dengan tata nano-ontologis. Dari segi metodologi untuk memahami keadilan sosial, Aquinas mengandalkan kesesuaian antara akal dan wahyu didik dari segi masalah keadilan sosial. Aquinas mengakui bahwa masalah-masalah itu terutama berkisar tentang kepentingan, distribusi, dan stabilitas. Pada Aquinas, kepentingan adalah takdir Tuhan dan kepentingan sosial dan politik adalah disebabkan dosa manusia. Di sini kesombongan dari pihak yang beruntung akan memunculkan penjarahan dari pihak yang tidak beruntung. Kedua-duanya adalah pendosa